Oh, Saya ada live painting di salah satu mall sama satu brand motor, dan si brand itu tuh udah kasih saya beberapa motor untuk dilukis, dan itu salah satu klien yang saya suka karena bebas. Teh Irvin mau gambar apa bebas. Ya orang dikasih kanvas di motor gitu, bebas gitu. 13 tahun lalu tuh belum ada satu brand yang bikin khusus kayak streetwear tapi otomotif gitu. Bikin brand si Pickers itu kita pengen bikin streetwear yang ini anak yang suka motor tapi dia bisa pakai juga nih untuk kuliah, untuk daily dan lain sebagainya. Makanya karena belum tahu harus apa ya, pamerinnya di mana gitu ya, untuk jualannya di mana. Ya udahlah kita bikin pasar sendiri ya, kita bikin aja eventnya sendiri lah gitu. Nekat event kita di Barbecue Ride. Saya punya komunitas namanya Girls Day Out. Nah itu dia salah satu yang tercatat juga di bionya Kak Irvin Jasta. Ada Girls Day Out. Caranya kita pintar-pintar aja sih ngatur waktu. Nih kayak misal POV saya sebagai ibu-ibu nih, mau riding San Mori nih, jangan lupa cetrekin dulu Magicom biar nasi tetap ada gitu di rumah. 90,9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People, balik lagi bareng saya Ardiansyah. Dan kali ini kita balik ngobrol di Titik Temu, obrolan inspiratif bareng dengan kawan-kawan kita yang udah hadir hari ini. Dan juga spesial di Titik Temu kali ini kita bakal ngobrol sama seorang Irvin Jasta. Hai. Hai, halo. Apa kabar Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Baik ya? Iya. Oke, X People, mungkin kamu ada yang udah tahu siapa Irvin Jasta atau juga ada yang belum tahu. Kali ini kita bakal kenalan sekaligus juga mungkin dapat ceritanya ya dari seorang Irvin Jasta. Ini seorang perempuan yang pastinya bukan sekedar berkegiatan sebagaimana biasanya, ini punya banyak karya juga. Kalau kamu kepoin di Instagramnya ada juga ya, Irvin Jasta. Wah ini menarik banget Kak Irvin. Di profilnya banyak juga nih ya. Makanya nanti kita mau bahas yang mana dulu. Saya juga agak harus milih segala ya. Bener ya. Ada custom painter, yes. Iya betul. Kemudian juga ini pecinta kopi. Kemudian juga seorang bookworm, cinta buku juga. Terus juga seorang ibu. Ya, dari betul. 2 orang anak ya. Iya. Oke, Kak Irvin, mungkin pengen dijelasin dulu atau dikenalin dulu deh Kak Irvin ini sebetulnya siapa sih, atau lebih seneng disebut sebagai sosok seperti apa Kak Irvin? Apa ya kalau dibilang, karena tadi kan dibilang kegiatannya banyak ya, itu benar banget gitu. Karena kayak karena hobinya juga kayaknya banyak sih ya, jadi segala dicoba. Sebetulnya aku pernah jadi penyiar juga, MC juga gitu kan. Cuma emang programnya metal, metal hardcore gitu. Terus kalau dibilang sibuk, aku sibuk sebagai ibu-ibu ya. Ibu 2 orang anak perempuan. Terus saya juga ilustrator. Saya punya brand juga namanya Pickers, sama ada tokonya. Terus saya juga bikin event. Itu udah tahunan sih, dan tahun ini tuh yang ke-13 betulnya. Itu namanya Barbecue Ride gitu. Iya ya. Jadi ya lumayan ya, explore banget berarti. Tapi suka berarti dengan dunia seni, dunia kreatif. Di sana banget berarti. Iya benar banget, karena memang saya juga basicnya dari kuliah desain grafis kan. Kemudian saya hobinya itu adalah otomotif, motoran, mobil, dan kebetulan menemukan suami yang sama juga begitu. Jadi double lah, dua-duanya sama-sama suka gitu. Ketemulah antara motoran sama seni. Sejak kapan Kak mulai ketemu dengan rasa suka terhadap seni, art, tadi desain bahkan? Dari kuliah atau sebelum kuliah? Kayaknya dari kecil ya, karena kan bapak saya juga suka gambar. Terus ada genetiknya juga kayaknya ya. Terus waktu kecil tuh alhamdulillah saya dibebaskan. Jadi bapak tuh punya satu sudut tembok putih. Si anak-anaknya tuh daripada buang-buang kertas terus kan ya, jadi sering ngabisin kertas. Dia langsung udah aja gambar di sini aja lah gitu. Jadi kalau misalnya udah penuh nanti dia cat gitu kan, terus digambar lagi gitu. Makanya
dari kecil emang seneng gambar, seneng lukis dan lain-lain. Terus ketika digabungin nih sama si otomotif, ternyata di otomotif tuh ada artnya juga loh gitu. Makanya saya jadi custom painter juga, yaitu artnya kan orang biasanya di kertas kan. Kalau saya kayak di helm, tangki motor, mobil kayak gitu sih. Oke. Seninya diaplikasikan di otomotif saja ya. Betul. Sepeda motor yang custom. Custom. Oke. Berarti perjalanannya dari kecil mulai tertarik karena seorang ayah tadi ya. Iya. Memberikan kesempatan untuk udah coret-coretnya di sini aja deh gitu ya. Situ aja. Tapi boleh tahu nggak kalau ayah dulu memang seniman juga atau ya sekedar menyukai aja atau seperti apa? Plot twistnya ya saya itu skydiver, penerjun payung. Wow. Jadi kalau kecil saya emang lebih sering lewat sini kan ke Nurtanio kan dekat kan. Dia penerjun payung, kerja di IPTN juga, tapi dia suka gambar, suka lukis, hobi aja sih sebetulnya. Tapi satu lagi kesamaannya dia emang suka main motor juga gitu. Jadi apa yang dirasa kayaknya genetik nih dari ayah nih, seni, motoran berarti. Jiwa berani eksplornya kali ya. Eksplornya karena segala dicoba kayaknya ya gitu. Sorry, kalau dari sisi ibu, apa yang ada juga nggak untuk seorang Irvin dapatkan yang kerasa genetik nih dari ibu nih kayaknya gitu? Banyak sebetulnya. Ibu saya termasuk kayak cukup tomboy juga ya. Dia sama, dia main motor. Ibu saya sebetulnya atlet softball dulu. Jadi si bapak sama ibu jadi curhat. Mereka tuh ketemunya kayak di pon gitu ya. Terus dia mereka emang di olahraga, kalau saya kan lebih ke artnya gitu. Terus ibu memang suka coret-coret, dia seneng. Kalau zaman dulu tuh kayak suka desain-desain baju gitu loh kan. Dia dari situ juga dia suka gambar-gambar gitu. Terus mungkin genetiknya ya explore-nya itu ya, dia suka traveling kayak gitu sama, juga. Cocok ya. Sekarang juga ketemu dengan suami yang sama juga. Sama juga begitu. Oke, Kak Irvin. Kak Irvin kan sekarang juga seorang ibu ya. Seorang ibu. Belajar dari sosok orang tua, apakah itu juga yang akhirnya gue juga nge-treatment anak-anak gue kayak gini juga deh gitu, explore aja silahkan gitu. Atau punya sisi-sisi sendiri nih yang ya mungkin ngelihat kondisi sekarang gitu ya. Ada nggak mungkin treatment yang secara khusus diberikan ke anak-anak Kak Irvin sendiri? Kurang lebih mungkin ada ya. Aku lebih ngambil sisi kayak orang tua saya tuh termasuk santai sebetulnya. Mereka nggak pernah nyuruh yang belajar gitu kan atau apa. Jadi si anak-anaknya tuh ya belajar sendiri mau nggak mau gitu, karena kan mereka nggak pernah nyuruh nih. Kalau misalnya dibiarin sendiri gitu terus nggak pernah larang-larang juga, masih standar sih, nggak strict parents banget. Jadinya si saya dan adik saya tuh jadi kayak mikir gitu, kok gue dibiarin sih kayak gitu ya. Jadi belajar sendiri. Cuma kan kalau misalnya ngomongin ke sekarang kita udah perkembangannya terutama digital dan lain-lain tuh udah pesat banget. Jadi memang harus ada yang ditambahin juga dan dikurangin juga, karena kalau milenial seperti kita seperti umuran saya gitu, kita pasti kan dulu kita nggak kenal mental health dan lain sebagainya, dan perlakuan gitu kan kita normalisasi gitu ya, kayak apa-apa gitu. Jadi ya berusaha untuk lebih baik dari orang tua kita sendiri sih. Jadi dulu yang kita nggak suka diapain, nah pas ke anak juga sebisa mungkin ya udah deh, gue dulu nggak suka diginiin, ya udah dicoba gitu. Ternyata walaupun gitu tetap susah sih. Sama aja susah. Iya sih ya. Cuman mungkin caranya aja yang ngikutin juga metode-metode sekarang kayaknya. Karena yang dihadapi juga bener sih. Anak-anak sekarang dulu mah kita nggak ada gadget gimana ya. Bener banget. Iya kan. Ya dulu seneng coret-coret kasih tembok jadi. Tapi kalau anak-anak Kak Irvin gimana sekarang? Ada juga jiwa-jiwa seninya kelihatan nggak? Ada, dua-duanya suka gitu. Apalagi kan mungkin karena peralatannya di rumah saya kan cukup lengkap ya, segala macam cat ada segala macam. Jadi ya udah mereka juga explore gitu. Tapi medianya dibebasin juga mereka. Coret-coret tembok mungkin? Bebasin juga sih. Aku pernah ada
satu cerita aku tuh waktu itu ada eksibisi 2000 berapa ya 19 diundang eksibisi di Yokohama sama ada painter dari Jepang juga. Tema itu girl power, jadi kita sama-sama perempuan kan. Apalagi di Jepang juga nggak banyak tuh kan seniman seperti itu. Nah, saya bikin beberapa lukisan di kanvas, tapi yang bikin backgroundnya tuh anak saya. Dia waktu itu masih umur berapa ya? 4 tahun atau 5 tahun, abstrak gitu aja backgroundnya. Terus langsung saya bikin lagi di atasnya ditimpa gitu sih objeknya. Jadi kayak collab sama anak. Dan si anak tuh kayak bangga gitu sih karyanya bisa dibawa gitu. Dan itu ibunya pasti dia ingat terus tuh. Karena mungkin Kak Irvin juga memilih untuk jadi seorang custom painter katakan atau seniman di dunia desain, mungkin karena dari kecilnya udah dikasih luang kesempatan untuk kayak gitu, betul, kan? Betul banget. Gitu. Kak Irvin sendiri merasa apa ya yang dirasakan pengaruh seni nih, pengaruh berkarya lewat lewat desain terhadap personalitinya seorang Irvin tuh kayak gimana sih? Kayak apa ya? Kayak punya ruang gitu ya untuk mengekspresikan. Jadi kalau saya tuh bisa dibilang ambivert ya, extrovert dan introvert tuh berarti ambivert. Jadi ketika lagi pengen menyendiri ya udah hanya ada saya dan si media ini nih untuk berkesenian gitu. Apapun ya berkeseniannya, mau lagi dengerin musik atau misalnya menggambar atau apa gitu, kayak gitu sih. Kayak ada temen gitu. Ketika lagi nggak ada temen nih semua sibuk, si ini tuh masih ada terus gitu si art ini gitu. Iya sih, jadi medium untuk kita berekspresi di sana ya. Mau sedih, mau seneng, berarti diluapkannya lewat gambar juga. Betul. Oke, Kak Irvin, kalau tadi kan pengalaman dari kecil ya mungkin hobi gitu kan ya, dapat eksplorasi akhirnya kuliah. Di titik mana akhirnya memilih untuk menjadikan ini satu profesi, satu dunia profesional gitu. Itu dari kapan sih? Ini tuh berarti sebetulnya nih sejujurnya ketika kuliah malah saya enggak menjadikan ini suatu kayak profesi kayak jadinya tuh malas banget gitu. Jadi malah punya kerjaan sampingan yang lain gitu. Jadi dulu saya waktu kuliah punya 2 kerjaan part time. Yang satu tuh jaga distro. Dulu ada distro terkenal banget namanya Anonim. Nah, satu lagi tuh saya diajakin sama P Project dan Project Pop untuk kerja jadi tim kreatif kan, bikin wardrobe gitu sama produksian. Jadi unik-unik selalu Project Pop kan. Iya, jadi kayak belajar juga nih sama mereka. Dan emang saya suka dulu kan jokes-jokesnya tuh CP Project terus Project Pop. Nah itu jadi part time. Jadi di situ tuh kayak nggak ada waktu untuk menggambar atau melukis dan lain sebagainya. Justru ini tuh ditemukan ketika saya udah menikah, udah berkeluarga juga, dan punya brand Picker Store ini kan sama Pickers. Terus si Barbecue Ride ini, event yang kami buat ini adalah eventnya dari rangkaian dari si Pickersnya ini sendiri. Jadi kita kan pada waktu itu belum punya nih marketnya. 13 tahun lalu tuh belum ada satu brand yang bikin khusus kayak streetwear tapi otomotif gitu. Semuanya lebih ke ya streetwear aja, pop dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mau jualan tuh belum masuk nih ke festival-festival clothing dan lain sebagainya, karena kayak positioningnya tuh belum ada. Lu maunya masuk ke mana sih? Streetwear apa anak motor gitu kan? Karena yang kita tahu anak motor stigmanya kan serem kan? Iya sih. Hitam-hitam dan lain sebagainya. Nah makanya itu yang saya bikin gitu sama suami, bikin brand si Pickers itu. Kita pengen bikin streetwear yang ini anak yang suka motor tapi dia bisa pakai juga nih untuk kuliah, untuk daily dan lain sebagainya. Makanya kita bikin brandnya itu. Nah, karena belum tahu harus pamerinnya di mana gitu ya, untuk jualannya di mana. Ya udahlah kita bikin pasar sendiri ya, kita bikin aja eventnya sendiri lah gitu, nekat. Pada waktu itu pertama kali di Balai Kota. Masih free, kita masih orang-orang semua boleh datang. Nah, tapi yang jadi pembedanya adalah kita tuh bikin event motor yang lebih ke festival, yang friendly dan all age. Jadi semua usia bisa masuk, karena kan
waktu kecil tuh saya tuh sering banget ikut ke acara-acara motor kan, diajak orang tua kan. Yang saya lihat kan ya nggak nyaman dong buat saya sebagai anak kecil gitu. Iya sih, suasananya apalagi mungkin kesannya waktu itu masih serem ya, ini om-om ya gitu ya. Nggak kids friendly sama sekali gitu. Ya kita bikin dengan event yang festival ya ada kulinernya, ada orang-orang bisa bawa keluarganya datang ke event ini. Terus orang-orang yang punya motor atau mobil hobi mereka tuh bisa di show off gitu di event ini. Pamer langsung ya. Karena kan nih orang punya motor dari zaman kakeknya, motornya rare gitu kan. Di exhibition di event kita di Barbecue Ride sampai akhirnya tuh sudah 13 tahun berlalu tuh jadinya kayak ada loh orang-orang seperti saya gitu ya maksudnya dan seperti keluarga kami gitu, ada loh orang-orang yang hobi punya motor atau mobil yang aneh-aneh gitu, unik-unik, berkumpul nih akhirnya di sini dan akhirnya ini semua tuh jadi industri sebetulnya, namanya custom culture. Nah, jadi industri karena di situ banyak ada orang yang ya di sisi kulinernya dia punya brand makanan, minuman, ada orang-orang bengkel, mereka punya produk seperti yang bisa diekspor gitu ke luar negeri yang selama ini tuh kita tuh nggak tahu gitu, tapi pasar luar negeri tahu dia gitu. Jadi orang-orang ini tuh yang ada di scene ini tuh lebih dikenal sama orang-orang dari luar. Karena kan nggak muncul kan. Dan dulu profesi seperti saya nih, saya sekarang bisa dengan bangga bilangnya custom painter. Dulu sebutannya apa? Tukang cat. Tukang cat aja. Cat motor di mana tuh? Airbrush gitu. Tukang cat. Bener. Kalau sekarang bisa dengan bangganya tuh kita ada artis, kita tuh artis gitu. Ya kalau di bule sana kita tuh sebutannya artis gitu. Tapi emang apresiasi orang luar kayaknya lebih tinggi ya terhadap seni. Iya, betul. Termasuk desain custom dan sebagainya ya. Betul. Ya karena memang kan munculnya dari sana juga kan. Tapi ternyata nih di Indonesia tuh juga ada loh gitu. Dan akhirnya setelah kita running nih selama berapa belas tahun ini, kita juga kan sering ikut event-event kan di luar negeri dan lain sebagainya. Banyak juga akhirnya mereka yang orang-orang luar tuh ngeh dengan produksi dan kualitas dari Indonesia tuh kan sebetulnya bagus banget ya. Makanya banyak sepatu-sepatu, sneaker semua di Indonesia segala macam. Begitupun sama dengan di otomotif gitu. Jadi kayak membawa ngenalin nih Indonesia tuh punya ini gitu. Panjang ya? Panjang, tapi seru banget. Dan itu baru satu loh. Kayaknya baru satu sisi lah ya. Gitu, karena masih ada juga sisi lain nih. Oke. Ngomongin soal banyaknya kegiatan yang ya sekarang mungkin juga ini dipegang gitu ya. Gimana ngatur waktunya, Kak? Kadang kewalahan sih ya. Jadinya cuma memang prioritas saya tuh ya udah sih anak-anak aja dulu sama keluarga tuh yang pertama gitu. Sisanya baru nih ngikutin ritmenya gitu. Jadi ketika ada atau apa ya ilustrasi atau misalnya orderan apa-apa yang harus saya kerjain tuh pasti setelah anak-anak pulang sekolah. Nah begitu di rumah itu udah waktunya saya gitu. Terus yang penting sih bisa tektokan aja sih sama suami karena kan kita sebetulnya bukan pekerja kantoran kan. Jadi atur waktunya kayaknya lebih gampang. Cuma ya jeleknya ya jadinya 24 jam kan waktunya. Sampai tidur juga kayaknya mimpinya itu juga ya. Jadi kepikiran kayak gitu. Iya. Kak Irvin, ini menarik nih. Di bio-nya Kak Irvin juga ternyata seorang coffee war. Ya. Kayaknya personal gitu. Gimana? Maksudnya ada experience personal tentang kopi kah atau mungkin sepenikmat itu kah atau apa sih makna kopi bagi seorang Irvin Jasta? Kayaknya apa ya? Enggak se-freak itu juga sih, cuma buat saya kayaknya ritual aja sih kopi itu gitu. Tiap hari tuh kayak kalau misalnya nggak ngopi, rutinitasnya nggak boleh kelewat gitu ya. Iya gitu, rudet gitu ya, runsing kalau misalnya nggak ngopi. Cuma kan itu mah sugesti aja sih ya, sebetulnya lebih kayak gitu. Cuma saya suka aja sih kopi. Karena wangi kopi tuh kayak apa ya, somehow menenangkan gitu ya. Terus saya juga pernah coba painting dari kopi tumpah air. Itu bisa kayak watercolor tau. Dan itu ada
beberapa teman saya tuh ada tuh spesialis yang mereka painting dari tumbuh-tumbuhan, dari kopi kayak gitu, coffee Nggak art. selalu pakai cat Ya, akrilik, nggak selalu nggak ya. selalu. Dari apapun bisa. Oke, berarti kopi menemani setiap karyanya juga Iya. berarti ya. Pasti harus ngopi. Jam berapa Kak biasa ngopi Kak? Atau ada jadwal tertentu nggak? Enggak juga sih, Atau lebih mood ke aku aja? mah ngopinya siang sih sebetulnya, siang ke sore gitu. 1 gelas, 2 gelas? Satu sekarang sih harus satu ya. Apalagi sejak ketemu es kopi susu tuh bahaya. Aduh. Ini harus olahraga terus jadinya. Iya sih, ada efek sampingnya ya. Bener. Bener sih, jadi kayaknya aduh ini kopi kalau lama-lama malah bikin jadi susah gerak juga lama-lama ya. Bener ya, makanya. es kopi susu emang sih one off lah yang memang dia bikin mood kita bisa naik kali ya. Tapi di satu sisi olahraganya juga Iya. harus diperhatikan. Tapi masih olahraga nggak? Masih sekarang lagi mulai lagi. Jadi olahraga yang saya lakuin itu sekarang ya angkat beban sih. Ya karena kan memang kalau umuran segini berarti yang paling ini tuh angkat beban sama jalan kaki. Iya sih, minimal jalan lah ya. Cuma kalau angkat beban tuh buat saya personal karena kan motor saya berat ya. Oh iya. Jadi harus melatih otot-otot ini. jadi harus dilatih ototnya. Bener sih ya buat riding. Bener, kan. Tangan kayak kalau nggak biasa bener. gampang pegel lemes. Karena kepake banget ketika kayak touring tuh Yes. ke Bali Hmm. enggak secapek itu gitu kalau biasa angkat Iya, beban kayak gitu. Biasa pasti tuh lengan, punggung, ya kan gampang pegel banget. Iya. Tapi motornya gimana? Tipikal kalau yang Kak Irvin sendiri pakai yang kayak gimana stylenya? Aku pakai scrambler. Scrambler, oke. Jadi lebih ke di jalan aspal bisa, di tanah itu juga bisa. Oke, lebih nyaman lah ya gitu. Nggak yang terlalu bungkuk banget gimana Iya, enggak iya, kan? Atau yang tinggi banget gimana? Enggak juga. Jadi lebih ke mengikuti aja sih. Iya. Oke. Suka bareng sama suami juga berarti kalau riding apa? Atau punya agenda sendiri? Suka. Cuma sekarang 2 tahun ini tuh saya lagi disibukkan dengan saya punya komunitas namanya Oke. Girls Day Out. Nah itu dia Iya. salah satu yang tercatat juga di bionya Kak Irvin Jasta. Ada Iya, Girls iya. Day Out. Itu Jadi menarik. saya punya karena kan saya lah tumbuh di keluarga yang suka motor. Terus otomatis si temen perempuan saya tuh nggak banyak. Temen saya dari dulu tuh cowok karena kan memang saya tomboy juga ya. Yes. Terus pada suatu ketika kan saya mikir, mas saya nggak punya teman perempuan sih, orang-orang bisa ngegeng gitu kok aku Iya, enggak iya, gitu. Temen cewek ada, sahabat ada. Cuma akhirnya saya tuh waktu itu kapan ya? International Women's Day kalau nggak salah 2 tahun yang lalu saya bikin satu postingan tuh, ada nggak sih nih perempuan di Bandung yang Ya. suka mau motoran gitu, yuk kita ngopi kek kemana, muter-muter kota gitu segala macam. Taunya yang nyaut ada tuh sekitar 30-an gitu. Jadi motornya tuh apa aja gitu kalau di saya. Oke. Akhirnya ketemu, ngobrol, ngeklik dong gitu. Jadi sekarang teman-teman di Girls Day Out itu jadi banyak banget, di grup aja udah ada 100 orang sebetulnya. Wow. Orang Bandung semua? Atau Ada dari orang luar? Bandung, ada dari pokoknya kota-kota deket-deket Bandung, di Jakarta juga ada gitu. Jadi kita kalau misalnya bikin event kayak misalnya kemarin Hari Kartini, kita mau motoran pakai kebaya, terus bikin event gitu kan, ada DJ set segala macem kayak gitu ketemuannya. Oke, tapi paling jauh rutenya segimana Kak? Mbak kota aja atau pernah keluar kota bahkan? Baru 2 kali sih kita, ada yang ke Garut waktu itu touring, sama ada ke Batu Karas. Oh, startnya Bandung. Startnya dari Bandung. Cuma waktu itu kita beberapa kali kerjasama sama brand motor juga kan. Oke. Jadi suka dipinjemin segala macam gitu. Collab sama mereka. Oke, seru ya. Sekali riding berapa orang tuh? Dari 100 anggota itu? kadang nggak semua bisa ya. Paling Iya. waktu itu terbanyak sebetulnya yang ke Garut tuh 30. Oh, oke. Jadi kita bagi jadi kloter karena kan bahaya juga ya kalau beriringan, takutnya mengganggu pengendara yang lain juga. Iya, Dan si stigma perempuan bermotor itu tuh masih menyebalkan gitu ya untuk netizen gitu ya. Jadi kita salah dikit pasti ini perempuan nih pasti. Raja gitu. jalanannya nih. Padahal kan Iya sih. beda gitu. Oke, tapi nah ini menarik sih.
Girls Day Out. Berarti ya otomatis ini adalah para perempuan-perempuan yang suka motoran tadi, ya bisa riding bareng. Agendanya biasanya ngapain aja tuh? Kita tuh macam-macam sih, dari yang awalnya kan cuma ngopi-ngopi doang. Akhirnya kalau misalnya tiap kita bikin event, aku tuh suka nyuntik-nyuntikin gitu. Kayak ada, yaudah ini ada event nih, saya pasti akan bikin talksnya kan. Terus cari temanya. Tapi yang sering banget digaungkan itu kayak pilah sampah segala macem. Karena kan kita perempuan ya, kayak pondasinya gitu. Jadi sama siapa lagi nih harus nyuntik-nyuntikinnya sama mereka gitu. Terus ada suatu ketika kita collab sama satu brand. Kita ada berapa? 50 semuanya dapat vaksin HPV. Kanker serviks, kanker serviks maksudnya di situ. Jadi kita aware juga sih sama kesehatan perempuan segala macem. Terus kalau misalnya event kita juga ngundang psikiater, psikolog juga untuk bahas mental health, karena kan di Girls Day Out ini beragam umurnya. Ada yang masih kuliah, ada yang ibu-ibu kayak kita gitu kan. Ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah. Jadi kayak sharing aja gitu. Iya sih, yang belum nikah kayaknya sekalian konsultasi kan. Iya. Ada yang takut nikah, ada yang gini lah pokoknya. Apalagi anak-anak sekarang katanya married scary kan, segala macam lah ya. Bener. Iya, tapi ya ini menarik banget, satu kegiatan di Girls Day Out ya. Ini dari 2 tahun yang lalu? Iya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Oke. Oke, ini tadi ternyata ridingnya bukan sekedar ya udah nikmatin suasana, tapi juga ada psikolog tadi ya, bisa dapat juga mungkin insight, sekaligus juga konsultasi tipis-tipis kali. Iya. Cuma ada beberapa ya aku sering dapat, kayak mereka kan akhirnya ngobrol ya. Ada beberapa yang menjadikan si riding itu healing buat mereka. Ada beberapa yang waktu itu dia baby blues parah. Masuk ke kita sebenarnya komunitas ya, jadi bukan klub, bukan member atau apa. Dia main sama kita, udah sembuh di situ gitu. Dia baby blues parah. Ada yang pernah kena KDRT. Jadi kayak kita ya mendampingi untuk dia supaya bangkit lagi segala macam. Terus karena kita juga banyak tuh di dalamnya, ada konten kreator, ada apa ya, kita sharing-sharing juga gitu kan, sambil bagi-bagi link kerjaan segala macam. Pokoknya mah perempuan aja gitu. Iya. Kegiatannya. Oke, Kak Irvin kan kelihatannya nih senang banget aktif di berbagai komunitas, meskipun di awal-awal kayaknya cowok semua temennya. Sekarang juga punya komunitas lagi namanya Girls Day Out. Bagi Kak Irvin sendiri, seberapa pengaruhnya nih Kak peran komunitas itu untuk ya tadi seorang Irvin Jasta tuh melihat komunitas, circle-nya Kak Irvin, teman-teman ini segede apa sih Kak impactnya buat seorang Kak Irvin? Gede banget sih. Saya tuh punya tagline. Ada tagline-nya ya? Langsung tagline ya? Oke. Punya ada satu quote sih kayak support who support you gitu. Jadi di komunitas ini tuh kita ya saling support gitu. Tapi kita nggak akan buang-buang waktu juga untuk orang yang nggak support sama kita. Istilahnya kayak kalau misalnya ada 10 haters, ada 10 haters, ada 3 followers kita ya yang loyal, kita akan mikirin nih si 3 orang itu gitu. Fokus pada mereka yang support kita. Benar. Oke, apalagi di era sekarang jempol netizen itu ya pedasnya bahaya. Kadang kalau yang gampang overthinking kan malah jadi betul. Iya kan gitu, apalagi perempuan-perempuan mungkin ya. Itu kejadian di beberapa teman-teman yang si Girls Day Out ini yang muda-muda. Mereka tuh untuk post story aja overthinking gitu. Bisa 2 hari baru nih gue post aja apa enggak ya. Nanti kalau di post gimana ya pendapatnya, kayak gitu. Bisa kayak gitu loh. Iya sih. Lebih mikirin pendapat orang juga akhirnya nantinya ya. Benar. Iya sih. Oke, Kak Irvin. Nah, ngelihat sosok perempuan. Tadi kan Kak Irvin juga punya komunitas yang ini ya basisnya pasti perempuan. Terkait dengan peran perempuan nih Kak. Peran perempuan di industri kreatif, peran perempuan di dunia industri ya bisnis katakanlah sekarang, Kak Irvin sendiri ngelihat kayak gimana nih peran-peran perempuan di industri kreatif dan juga atau dunia bisnis? Bagi Kak Irvin ngelihatnya seperti apa peran perempuan hari ini?
perannya ya sangat penting banget sih ya, terutama apalagi kalau saya sebagai perempuan yang ada pelaku juga di industri ini. Kalau misalnya nggak ada perempuan, mungkin beberapa hal yang ada di industri itu terlalu straight to the point gitu, nggak soft gitu kan. Kadang-kadang kita juga nggak bisa tuh keras terus kan gitu. Nggak ada perempuan, hal-hal yang seharusnya nih lu nggak usah terlalu kenceng banget napa gitu. Ada perempuan tuh bisa jadi lebih lunak lagi, lebih enak lagi, lebih mengalir lagi gitu. Menurut saya sih seperti itu sih. Iya sih, apalagi kan ya ini juga salah satu perubahan atau perkembangan kali ya. Perkembangan kalau dulu kan kayak motoran kayaknya cowok semua. Iya. Kayaknya cewek itu jarang banget yang motoran. Sekarang kan udah banyak juga, termasuk komunitasnya kayak Irvin. Terus juga mungkin painting. Dulu mah tukang gambar. Iya kan? Emang didominasi laki-laki juga kan sebetulnya. Nah akhirnya kan sekarang banyak tuh terjun juga ya. Ya custom painter termasuk kayak Irvin sendiri gitu. Akhirnya kan kita bisa ngelihat nih kalau ternyata perempuan juga punya ya secara kemampuan di dunia seni juga banyak ya, sama di sana gitu, di titik itu sama ya kayak nggak kalah gitu, nggak kalah kan? saing juga gitu sama laki-laki. Jadi di sini sebetulnya bukan masalah gender ya, tapi gimana aja lu berkelakuan yang baik-baik aja lah sebagai manusia sosial gitu kan, bareng-bareng aja tuh. Bahkan riding juga ini bukan masalah gender aja gitu ya kan. Tapi ya riding asalkan betul ya, bener ya. Bener. Dan ini juga salah satu concern saya makanya ada Girls Day Out. Saya tuh kan kadang-kadang saya juga sebel sama kaum saya yang pakai motornya sen kiri belok kanan. Terus pakai helm nggak dicetrek gitu kan ya, pakai helm cuma asal nempel, karena kan itu bahaya gitu kan, bahaya. Atau yang pasang banget. Helmnya tuh nempel di atas doang. Karena nggak mau rambut rusak atau kerudungnya rusak gitu. Itu kan bahaya. Jadi aku tuh selalu masukin edukasi itu gitu ke teman-teman perempuan gitu, bahwa kalau naik motor tuh begini. Bahkan nanti juga kita bakalan kolaborasi sama satu brand motor juga untuk kayak bikin talks juga lah tentang edukasi di jalan gitu, supaya kita juga bisa berkendara dengan baik dan handling kendaraan itu dengan baik gitu. Oke, Kak. Nah, saat ini juga mungkin kayaknya banyak deh di rumah gitu ya, perempuan-perempuan atau para ibu yang sebetulnya mereka tuh jiwa seninya ada gitu kan, atau jiwa ridingnya pengen dong gitu ya, healing riding gitu, seruan gitu, tapi ada perasaan aduh kayaknya gue terlambat nggak ya untuk bisa berkarya lagi, karena sekarang mungkin udah punya anak juga. Udah deh kayaknya sekarang fokusnya ngurusin anak deh, urusan berkarya kayaknya udah lewat deh masanya gitu. Bagi Kak Irvin sendiri, kalau ada teman-teman kita yang seperti demikian secara pemikiran, Kak Irvin punya pesan nggak buat mereka? Aku tuh sering banget sebetulnya ya nge-encourage kayak banyak sebetulnya followers perempuan yang merasakan hal itu, dan mereka nggak bisa cerita ke siapa-siapa, tapi mungkin lihat sosok saya sebagai yang punya komunitas gini-gini, tapi mereka masih malu lah untuk keluar. Banyak yang suka DM saya kayak gitu. Jadi saya tuh kadang suka encourage aja gitu. Nggak ada yang terlambat gitu, namanya belajar ya. Apapun itu kan belajar tuh nggak pernah terlambat, karena memang saya justru banyak mainnya. Enggak sih, dulu juga banyak main, cuma kayaknya lebih banyak main sekarang nih, apalagi umur saya 40 tahun gitu kan sekarang. Sementara yang lain-lain tuh banyak yang masih umuran misalnya 30, 35 yang udah menikah, tapi kayak udah stuck gitu. Karena merasa nih gue udah punya anak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi under 30 bahkan ya kan orang nikah bener. Kan 25 biasanya udah nikah tuh, 27 anak pertama, kayak dari situ aja udah kayak udah deh nggak di rumah aja gitu. Di rumah aja. Terus kayak teman-teman ada yang belum nikah, dia dua udah nikah sendiri, jadi kayak terasing gitu. Makanya itu saya bikin si Girls Day Out itu lebih ke kumpulan, ya udah nih grup support kayaknya ya. Cuma benang merahnya mungkin motor gitu. Oke. Artinya buat siapapun ya, perempuan-perempuan yang mungkin tadi punya isu seperti itu, merasa masih ingin berkarya, banyak kok caranya, dan banyak juga tempatnya ya, komunitasnya, termasuk juga di Girls Day Out ya. Betul. Bisa banget juga, tinggal urusan
pastikan kegiatannya positif ya. Iya sih, Iya benar, sih. benar. Karena kan jangan sampai jiwa ingin berkaryanya malah yang satunya ditinggalin. Iya. Kak Irvin sendiri kan ngurus anak tetap prioritas ya Kak ya? Betul, ya work life balance aja lah gitu. Iya, iya. Artinya tetap harus realistis juga ya. Benar. Jangan sampai kita memang sih kita punya keinginan di satu sisi kalau ditinggalin ya nggak harus juga ditinggalin ya Kak ya. Tapi juga bukan berarti ada tanggung jawab hari ini untuk ditinggalin juga enggak. Tapi life balance. Iya, work life balance. Work-life balance, Gimana caranya kita pintar-pintar aja sih ngatur waktu. Nih kayak misal POV saya sebagai ibu-ibu nih mau riding San Mori nih. Jangan lupa cetrekin dulu Magicom. biar nasi tetap ada gitu di rumah. Kayak gitu sih. Pastiin sarapan buat anak-anak ada, buat suami ada udah kelar gitu nih ya. baru. Iya. Oke. Wow. Oke, Kak Irvin. Ini saya sedikit nge-explore lagi nih profilnya Kak Irvin. Banyak juga foto-foto di Jepang. Ya, suka banget jalan-jalan juga berarti ya? Lebih Atau di Jepang waktu itu agendanya apa? bukan jalan-jalan juga sih, jadi ada agenda karena kan saya bikin event kan. Nah, si Barbecue Ride ini misalnya bulan segini, itu tuh kita kayak arisan akhirnya. Nanti bulan depan saya akan ke Kuala Lumpur, ada event namanya Art of Speed. Di situ kita exhibition dan aku biasa live painting juga gitu. Jadi workly day lah ya. Oke. Terus nanti ada Bangkok Hot Rod Show, ada di Singapura Wicked Wallop, dan semua itu pasti akan ketemu di bulan Desember di Yokohama. Nama eventnya Yokohama Hot Rod Custom Show. Kalau bisa dibilang rajanya tuh yang ini gitu. Tapi emang Jepang jadi pusat ini kayaknya ya. Kayak kiblatnya untuk custom. Iya otomotif. Iya, custom karena otomotif ya. Dari worldwide, dari seluruh dunia semua akan ke event itu gitu. Jadi kita kayak ketemu pelaku-pelaku seluruh dunia tuh di situ. Iya sih. Termasuk juga kemarin yang datang ke Indonesia siapa yang custom mobil, potong-potong mobil. Oh, RWB ya? Iya, RWB ya. Iya. Nah, kayaknya emang Jepang itu apalagi dengan film-filmnya drift dan sebagainya kan, Tokyo Drift dan sebagainya. Emang Jepang tuh jadi salah satu kiblat otomotif untuk custom ya, apalagi ya. Pecinta-pecinta otomotif pasti salah satu targetnya adalah ke Jepang. Pasti lihat ke sana. Oke, Kakak kan interestnya tadi ada buku, ada kopi, ada chat. Oke, kalau boleh milih satu. Nah, kalau boleh milih satu untuk saat ini Kakak lebih milih mana, Kak? Apa ya? Kopi aja deh. Milih kopi aja. Why? Ya karena gampang bisa diminum. Kadang kalau buku harus moodnya yang enak dulu nih buat baca, atau kalau misalnya tadi painting segala macam itu juga kan perlu mood ya, membangun moodnya dulu gitu kan ya. Kalau kopi mah ready minum aja. Iya. Gitu. Yang paling nggak bisa ditinggalin kopi juga? Enggak juga sih. Bisa-bisa aja. Oke. Tapi kalau di antara tiga itu, misalkan nih Kak, yang paling saat ini kayaknya nggak bisa ditinggalin nih antara buku, kopi sama chat. Chat sih. Chat nggak bisa ya? Karena kan itu pencaharian ya, mata pencaharian. Iya sih. Iya. Jadi oke. Nah Kak Irvin, karya-karya yang selama ini dibuat itu memang unik, jadi satu desain di satu tempat gitu, maksudnya kayak satu media, atau kayak kaos dan sebagainya itu juga. Kalau kaos mungkin bisa dimiliki banyak orang kali ya desainnya ya? Iya, itu kadang-kadang saya ngedesain di brand sendiri atau brand orang. Kadang kan karena grafis ya, itu mah kan memang selalu gitu kan, per 3 bulan 6 bulan tuh harus keluar yang artikel baru. Tapi kalau lain-lainnya, karena kan saya ngerjain nggak hanya di helm atau apa ya dari klien, jadi mural segala macam juga ada. Jadi emang mostly karya-karya saya itu udah milik si klien-kliennya gitu. Makanya kan custom painter. Iya sih. Saya bukan seniman tapi tukang. Gitu. Tapi emang memberikan karya-karya seni yang unik ya. Terus juga Kak, kalau misalkan ngomongin seni nih,
value-nya apa aja sih Kak yang selalu Kakak utamakan gitu ya dalam setiap karya itu? Keunikannya, unikannya pasti ya, apalagi custom ya. Atau apa aja sih yang kalau Kakak misalkan mau buat satu karya, apa dulu nih yang jadi pertimbangan utamanya? Kalau saya kan lebih ke custom painter ya. Saya based on klien ya, mereka Klien maunya maunya apa? apa. Kayak tato artis lah, kan harus cerita Iya dulu sih. tuh. Filosofinya berarti versi mereka? Iya, tapi mereka pasti akan minta pendapat saya dan kira-kira ini harus seperti apa atau ditambahin apa. Jadi lebih ke discuss aja sih sama mereka. Sama halnya dengan kayak mural. Yes. Ada mural yang cuma ini pengen gambarin logo aja. Ya udah, saya gambar logonya. Kalau kayak gitu kan saya pakai alat bantu lain juga kan gitu ya. Terus kalau misalnya gimana kamu aja, itu saya paling suka tuh klien yang begitu. Bebasin, ya udah gitu. Terserah kamu aja kan? Iya. Tapi nggak ada revisi kan? Itu saya minta jangan ada revisi ya. Katanya udah terserah. Katanya terserah. Ntar gambar Upin Ipin ngambek. Gitu sih. Iya. Tapi nggak ada ya yang kayak gitu ya? Enggak. Nggak ada ya. Iya sih. Karena kan kadang ada juga klien-klien yang sebenarnya dia tuh bingung. Pernah nggak ngadepin yang kayak gitu? Dia tuh bingung maunya kayak gimana gitu. Sampai kita juga jadi bingung harus buatnya kayak gimana. Iya, sering sih. Ada aja ya? Sering. Iya sih, karena kan kalau jasa biasanya ada menghadapi yang kayak gitu ya. Oke. Kak, dari semua karya mungkin selama dari kecil banget udah bikin coretan-coretan, bahkan sekarang juga anak-anaknya Kakak sendiri juga diberikan oke, silakan. Bahkan pernah collab tadi. Iya. Ya, bikin apa backgroundnya ya, background painting. Satu hari Kak dikasih kesempatan atau mungkin pernah nggak nih? Saya nggak tahu pernah atau belum atau baru akan atau kayak gimana. Ada pameran tunggal karyanya seorang Irvin Jasta. Aku pernah. Itu dulu sebelum pandemi. Oh iya? Enggak dong. Lagi pandemi justru. Oh pernah ya? Jadi ngumpet-ngumpetan itu. Enggak ngumpet-ngumpetan juga. Ada satu galeri di Bandung, tapi dia brand motor dari Australia gitu kan. Dia sempat buka di Bandung, di Gudang Selatan. Nah itu kalau di Bali dia sering ngundang artis kan untuk pameran. Nah di Bandung juga ada, salah satunya saya waktu itu. Itu mungkin cukup berarti juga ya buat saya karena kan itu pandemi, terus kita kayak gini gimana caranya pengen ketemu orang tapi gimana gitu, akhirnya kan bisa tuh kita akhirnya ketemu di situ. Terus karena kalau misalnya pameran itu kan biasanya berlangsung sebulan ya. Nah waktu itu tuh karya saya salah satunya dibeli sama mantan gubernur. Karena mantan gubernur kita itu dia kan support ke art sebetulnya ya. Jadi dia suka beli karya-karya si seniman-seniman Bandung. Dia datang sendiri waktu itu cuma sama asistennya tiba-tiba kirimin foto, nih dibeli bapak katanya. Wah, lagi pandemi tuh dibeli ya. Aduh, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Di saat mungkin kayak event dan sebagainya. Iya, semua kan mati dong. kan. Iya. Apalagi kita orang event juga kan gitu. Tiba-tiba karya dibeli. Oh ya udah. Itu mungkin momen cukup berarti juga sih buat saya. Oke, keren banget. Nah Kak, ada project terdekat mungkin yang sekarang lagi digarap? Project terdekat enggak sih, terdekat banget mah besok sebetulnya. Saya ada live painting di salah satu mall sama satu brand motor, dan si brand itu tuh udah kasih saya beberapa motor untuk dilukis, dan itu salah satu klien yang saya suka karena bebas. Teh Irvin mau gambar apa bebas. Ya orang dikasih kanvas di motor gitu, bebas gitu. Kak Irvin, kalau Kak Irvin ngelihat ke diri sendiri, karena kan kadang orang bisa nilai Kak Irvin ya dengan penilaian masing-masing, POV-nya mereka gitu. Tapi yang Kak Irvin sendiri lihat, kira-kira apa yang ngebuat klien bisa memberikan kepercayaan itu ke Kak Irvin? Terserah lu deh mau gambar apa gitu. Ya kan sampai di level itu kan artinya ada sesuatu dong. Yang Kak Irvin sendiri ada nggak yang Kak Irvin lihat? Mungkin kalau dilihat dari karya saya mah biasa aja menurut saya ya. Bukan karena itunya, cuma mungkin karena saya bisa bicara gitu dengan mereka gitu, bisa ngobrol sama mereka yang pada akhirnya mereka kasih kepercayaan juga ke saya gitu. Mungkin bisa ngambil hatinya juga sih ya, lebih ke itu. Kalau soal karya mah banyak yang lebih jago sebetulnya gitu.
Oke, komunikasi berarti itu Ya, penting juga ya, komunikasi. kemampuan komunikasi ya. Betul. Artinya kan ini di satu sisi juga mungkin buat pendengar kita ya, Kak Irvin ya, pendengar kita juga kalau misalkan mereka aku udah bikin karya kayaknya bagus deh karyaku, Ya. tapi mungkin kurang apresiasi Kak. Salah satunya mungkin kalau menurut Kak Irvin komunikasinya harus bagus. Komunikasi betul banget, karena ini kejadian banget di banyak teman-teman saya yang mereka Iya, memang iya. seniman. Yes. Ya makanya kalau seniman-seniman di bule mereka punya agent kan, atau Iya, manajer kan. iya. Tapi kan kalau di Indonesia belum gitu ya, belum, itu hanya seniman besar banget gitu. Jadi Iya, banyak iya. banget teman-teman saya kayak desainer atau apa, mereka kalau misalnya approach kerjaan tuh nggak bisa ngobrol sama klien mereka gitu. Dan itu tuh salah satu hal memang sering dibahas juga sebetulnya kalau anak-anak yang kuliah desain tuh itu pasti sering lah dibahas bahwa Iya. komunikasi itu penting gitu kan ya. Jadi ya itu emang harus tahu caranya, apalagi sekarang udah ada sosial media kan. Ya. Nah itu bener-bener sosial media itu saya manfaatkan buat self branding sebetulnya. Jadi kamu pengen tahu saya tuh ya udah nih ada di sosial media saya seperti ini, sebetulnya kamu bisa nebak lah kayak gimana gitu orang-orangnya. Bener banget. Gitu. Buat kamu juga ex-people ya yang mau lebih kenal Kak Irvin Jasta, seenggaknya langsung aja kepoin Instagramnya ada ya di @irvinjasta. Iya. Nah tulisannya IRVINE ya, Jasta. Iya. Nah Irvin Jasta. Jadi kamu juga yang pengen tahu siapa Irvin Jasta, langsung aja kepoin Instagramnya. Dan karya-karyanya juga banyak banget. Tadi ada @pickerstore ya, kemudian juga @bbq_ride, lalu ada juga @pickerservice nih Kak ya. Lalu ada juga Girls Day Out tadi buat yang pengen motoran riding Ya. bareng sama ciwi-ciwi. Boleh Sama banget. ibu-ibu. Komunitas berarti boleh ikutan ya? Boleh Boleh, semua siapapun boleh ya? pokoknya, asal perempuan. Asal perempuan. Oke. Kak, satu lagi mungkin Iya. apa harapan Kakak untuk industri kreatif dan untuk para perempuan di Indonesia? Apa ya, aku sih berharap lebih banyak ruang kreatif, ruang publik, terutama di kota saya ini. Katanya Bandung kota kreatif kan? Betul, tapi nggak punya kreatif area, kreatif space. Itu udah saya omongin sih Iya, ke iya. Bapak Wali Kota. Kita Iya. bestie sebetulnya udah ngobrolin itu, dan semoga terrealisasi ya. Kita pengen nih orang-orang Bandung tuh punya public area atau kreatif space yang bisa digunakan supaya kita bisa sama-sama memajukan si industri di kota Bandung ini sendiri gitu. Oke Kak Irvin, thank you. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi X-People di Titik Temu bareng saya Ardiansyah. Bye. Bye.